Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pada kajian subuh ini kita bahas hadis arba'in nomor 42. Isinya adalah Allah Maha Pengampun. Sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah pernah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 10 tahun di rumah Rasul. Dia salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi kalau ada lafaz yaqulu qala Allah Ta'ala, itu tandanya adalah hadis qudsi, artinya kalamnya dari Allah, tulisannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Kata hadis ini, hadis qudsi ini masuknya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa memohon kepadaku, innaka ma da'auni, selama engkau berdoa memohon kepadaku dan berharap kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, selama engkau memohon, berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, kata Allah itu, maka aku akan ampuni dosa yang telah engkau kerjakan dan tidak aku pedulikan lagi. Jadi seberat apapun dosa manusia, kalau doa memohon kepada Allah, Allah akan ampuni. Makanya dalam hadis lain, rahmat Allah itu lebih besar ketimbang daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Permohonan apapun permohonan kita, Allah akan kabulkan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seluruh doa manusia itu Allah jawab dengan dua jawaban. Satu dengan istilah jawaban makbul,
Yang kedua dengan istilah jawaban mustajab. Makbul itu diterima, mustajab cash and carry. Ada 3 jawaban seluruh doa itu. Makanya Bapak Ibu jangan pesimis. Seluruh doa kita pasti Allah jawab. Hanya jawabannya bentuknya 3. Yang pertama, doa yang kita harapkan munajatkan kepada Allah, Allah jawab dengan cash and carry yang disebut mustajab. Ini yang kita harapkan ketika saat setiap doa. Hari ini berdoa, pagi ini doa, nanti jam 7 langsung ijabah. Tetapi ternyata Bapak Ibu, apa yang kita mohonkan pun tidak selamanya kita menginginkan untuk cash and carry langsung diijabah. Ada doa-doa yang kita inginkan untuk ditunda. Jawaban kedua, Allah tunda doa jawaban kita, jawaban doa kita. Contoh, ketika Bapak Ibu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kira-kira doa itu ingin mustajab atau ditunda itu? Kalau Bapak menginginkan husnul khatimah, ingin ditunda, ingin dijawab langsung, pasti ingin ditunda. Karena kalau ingin dijawab langsung berarti syaratnya wafat. Itu pasti menginginkan untuk ditunda itu. Nah, yang ketiga, Allah respon jawaban doa kita itu dengan diganti, diselamatkan dengan yang lain. Misalkan kita terpeleset, maka dengan terpeleset kita diselamatkan. Berarti itu adalah ada doa-doa yang Allah respon. Jadi diganti, diselamatkan dari segala musibah. Rasulullah SAW saja ketika berdoa meminta untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu kurang lebih Rasulullah berdoa selama 18 bulan, berarti setahun setengah. Baru ada jawaban ketika Rasulullah menengadahkan tangan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardah. Ketika Rasulullah menengadahkan kedua tangannya di atas langit berdoa untuk segera dipindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, doa terus kurang lebih selama 18 bulan. Saat 18 bulan Rasulullah sedang sholat duhur, baru ada jawaban, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Saat sholat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi menghadap ke Masjidil Haram. Itu Rasulullah berdoa 18 bulan. Apalagi kita manusia biasa. Makanya doa itu pasti Allah jawab, seperti yang digambarkan dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila Bapak Ibu memohon, meminta kepada Allah, maka Allah sangat dekat. Itu sebagai tanda bahwa doa-doa kita pasti oleh Allah akan direspon. Itu. Nah, yang kedua, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan
kepada kita. Bahkan di sini ada kalimatnya, wahai Bani Adam, selama engkau meminta dan berharap kepadaku, aku akan ampuni. Selama engkau memohon ampun, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, kata Allah, kata Rasulullah, kemudian engkau memohon ampun, maka aku akan ampuni. Selama engkau memohon ampun datang kepadaku, kemudian dosa-dosanya memenuhi muka bumi, Allah akan ampuni. Ada sebuah kisah inspiratif, yaitu Wahsy adalah seorang pembunuh bayaran saat di perang Uhud, termasuk salah satunya yang menjadi korban pembunuhan Wahsy adalah saudara baginda Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Ketika melihat akhlak Rasul begitu sangat mulia, padahal beliau sudah banyak membunuh orang karena pembunuh bayaran, sudah banyak sekali membunuh orang. Melihat akhlak Rasul, terdorong untuk taubat. Lalu kemudian Rasulullah mengirim surat, karena Wahsy ini awalnya pesimis. Wahai baginda Rasul, ya Muhammad, saya ini mungkin kalau tobat tidak mungkin diampuni oleh Allah, karena dosaku lebih banyak. Rasulullah mengirim surat. Kata Rasul, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kira-kira hai Wahsy, pada saat itu, hai para pendosa, tapi Allah menyebutnya ya ibadiyah, tetap hai hambaku walaupun banyak dosa. Wahai kekasihku, wahai cintaku, kira-kira begitu kepada para pendosa. Jangan berlebihan berpikir itu, tetapi biasa-biasa saja. La taqnatu min rahmatillah, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau berpikir Allah tidak akan mengampuni dosa saya, itu berlebihan. Seperti Wahsy, karena banyak membunuh, banyak melakukan dosa, ia berpikirnya berlebihan. Allah tidak akan mengampuni dosa saya, kata Wahsy, yang akibatnya putus asa. Tidak mungkin Allah terima tobat saya. Sudahlah, daripada Allah tidak menerima tobat saya, aral akhirnya, sudah kapalang, saya melakukan dosa terus. Itu kan akibatnya bagi orang yang pesimis. Maka di sini, mulia ibadilladzina asrafu, wahai hamba Allah, jangan berlebihan punya pikiran itu, dan jangan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha Pengampun seluruh dosa-dosa kita. Akhirnya Wahsy ngirim surat lagi kepada Rasulullah. Gimana caranya? Rasul mengirim surat lagi. Jadi dulu mah kalau saling kirim surat itu ayat Quran isinya. Saling kirim surat itu, jadi isinya ayat Quran. Nah, Rasulullah menjawab lagi ayat Quran juga. Tadi Quran surah Az-Zumar ayat 53, kemudian nulis Quran surah Al-Furqan. Al-Furqan itu ayat 68. Kata Rasulullah mengutip ayat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Hei Wahsy, kalau kau ingin taubat, satu, walladzina la yad'una allaha ilahan akhar, jangan menyembah selain Allah. Sekarang menyembahlah kepada Allah. Isi surat itu. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, jangan mengulangi kembali untuk membunuh kecuali dengan alasan yang benar, misalkan dalam peperangan. Wala yaznun, dan jangan berbuat zina. Wahsy jawab, kata Wahsy, ya Muhammad, 3 dosa besar itu ada semua pada diri saya. Ya sudah, tulis lagi ayat Quran. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang mau tobat diiringi dengan iman dan amal saleh. Ya Muhammad, saya 3-tiganya nggak ada, kata Wahsy. Kosong. Tobat juga enggak, iman enggak, amal soleh juga enggak ada. Baru Az-Zumar ayat 53. Jangan pesimis. Rahmat Allah sangat besar daripada dosamu. Semua dosa apa saja Allah akan ampuni. Itulah sehingga pada bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan ini kita manfaatkan untuk bertobat. Istighfar itu ada 2 makna. Satu, di dalam Quran itu ada istighfar, ada al-afu. Astaghfirullahaladzim, itu artinya ghafaro, bentukannya berarti menutupi aib. Kalau manusia selalu beristighfar, Allah tutupi aibnya. Yang kedua, al-afu. Makanya doa saat 10 akhir Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu artinya Allah hapus dosa kita. Allah tutup, Allah hapus. Itu dengan istighfar itu. Nah, menghapus dosa itu dalam syarahnya dengan 3 cara menghapus dosa. 1, dengan tobat. 2, dengan amal soleh. Yang ketiga, dengan musibah. Itu cara menghapus dosa. 1, dengan tobat. 2, dengan amal soleh. Yang ketiga dengan musibah. Yang pertama dengan tobat. Tobat itu artinya kembali dari jalan yang salah kembali kepada jalan yang benar. Dari jauh dari Allah kembali kepada Allah, itu tobat. Di kitab Riyadhus Shalihin, tobat itu syaratnya ada 3. Tobat hubungan dengan Allah ada 3. Tobat hubungan dengan sesama manusia ada 5. Ditambah 2. Kan dosa manusia itu ada 2. Dosa hubungan dengan Allah, dosa hubungan dengan sesama manusia. Dosa hubungan dengan Allah, syarat tobatnya ada 3. Dosa hubungan dengan manusia, syarat tobatnya ditambah 2, ada 5. Yang pertama, syarat tobat hubungan dengan Allah.
adalah berhenti dari perbuatan salah secara total. Jangan sampai tobat tetapi berbuat salah terus, itu bukan tobat namanya. Seperti makan sambal itu, pedas tapi tidak berhenti terus. Kita lihat ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bita'ibin." Yang pertama, barang siapa yang tobat namun tidak mau belajar, sudah tahu sholatnya tidak sempurna, sudah tahu tidak bisa baca Quran, tapi tidak mau belajar, maka berarti ia belum tobat. Sudah tahu saya sholatnya kayaknya rukun syaratnya saya tidak tahu, tapi tidak mau belajar. Ketidaktahuannya itu tidak diiringi dengan kemauan untuk belajar, maka Rasulullah menyebut falaisa bitaibin, orang tersebut belum tobat. Jadi dalam istilah Sunda mah bodoh katotoloyo, itu bodoh terus-terusan. Bodohnya harus bodoh alewoh, istilah Sunda. Bodoh alewoh teh sudah mengakui dirinya tidak bisa tapi mau belajar, itu sebut tobat. Itu yang pertama, ukuran tobat itu. Yang kedua, wa man taba wa lam yarda al khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang tobat tapi masih menyimpan dalam hatinya permusuhan, kesel, dongkol, benci, maka belum taubat. Misalkan suami punya salah kepada istri, kata suaminya, "Mah, maafkan bapak ya." "Ya, saya maafkan bapak, tapi tidak bisa melupakan kesalahan bapak." Nah, itu belum taubat itu. Dimaafkan tapi belum bisa melupakan kesalahan, itu belum taubat. Saya sudah maafkan, tapi kesalahan bapak selamanya aku tidak akan pernah lupakan. Kenapa? Jadi hati. Itu belum taubat, itu namanya. Yang sebut dengan taubat, pelong. Tadi tutup aib, hapus kesalahan. Istighfar itu menutupi aib, al-afu hapus kesalahan, hapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan. Itu syarat tobat itu. Yang ketiga, ini, wa man taba lam yughayyir libasihi lam yughayyir libasahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang tobat namun belum bisa melepas selimutnya untuk beribadah, tidur melulu, maka belum tobat. Jadi salah satu nama setan yang mendorong kita untuk tidur melulu itu adalah wasnan. Wasnan itu mendorong kita untuk selalu memejamkan mata. Makanya kalau ada orang yang puasa tidur melulu, berarti setannya masuk itu. Yang sebut dengan setan bernama wasnan.
didorong supaya tidur. Terus tidur, daripada lemes bangun tidur aja gitu terus aja. Wasnan itu nama setannya itu. Jadi luar biasa, makanya belum bisa melepas selimut, apalagi untuk bangun malam berat, tidur melulu, maka disebut dengan belum orang yang tobat, karena ada dorongan setan yang bernama wasnan itu. Kemudian wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadlin falaisa bitaibin. Barang siapa yang tobat tetapi masih pelit, mereka hese cap jahe keket mengkene, yang wajib zakat tidak mau dikeluarkan, infak juga enggak mau, sedekah juga enggak, karena koret mereka secap jahe, maka berarti belum taubat. Itu taubat berarti kalau memenuhi standar minimal dia keluarkan zakatnya, kalau tidak infak, kalau tidak sedekah. Kalau zakat, infak materi, sedekah non materi. Contohnya dalam Quran, sedekah itu qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik dan pemaaf itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Jadi sedekah itu setiap orang pasti bisa itu. Makanya dalam Quran surah Al-Munafikun lafadznya bukan infak, bukan zakat, tetapi fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Sedekah. Kenapa? Karena sedekah setiap orang pasti bisa. Itu. Contoh lain, setiap tulang rusuk yang ada dalam diri kita itu kurang lebih jumlahnya 360, maka harus disedekahi. Sedekahnya kalau dengan uang berat, misalkan uang yang terkecil saja 50 perak dikali 360 berarti berapa? 50 dikali 360 berapa? 3 kali 300 saja sudah berapa? 60.000 ya? Berarti 60-nya kurang lebih 180, 250-an ya, 230-an, 230 ribuan per hari. Berat kan? Dikali 1 jiwa, kali 1 bulan. Tapi Rasulullah menyebut wa kullu tasbihatin sadaqah. Kalimat subhanallah itu sedekah untuk tulang rusuk kita. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir itu sedekah. Makanya ketika semuanya tidak bisa, maka bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha, itu juga sedekah. Itu penghapus dosa dengan taubat itu. Yang kedua, penghapus dosa itu dengan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dengan kebaikan. Maka dalam hadis itu wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, iringi perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik adalah sebagai penghapus dosa. Dalam Quran surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dalam salah satu tafsirnya, inna al-wudu'a, jadi wudu itu yukaffirna saghairat dunub. Wudu itu juga adalah sebagai penghapus dosa.
amal soleh itu. Maka sempurnakan wudu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, amal soleh, langkahkan kaki kita menuju ke masjid. Itu juga penghapus dosa, karena amal soleh. Setiap langkah kaki kanan Allah hapus dosa, amal soleh itu. Jadi banyak sekali amal-amal kebaikan kita untuk menghapus dosa. Yang ketiga, cara menghapus dosa itu dengan musibah. Contohnya sakit. Rasulullah ketika menengok orang yang sakit selalu mengatakan, bergembiralah, 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 sampai 3 kali kalau Rasulullah menengok orang yang sakit. Kenapa? Karena sakit itu bisa menghapus dosa. Ketika orang yang sakit, Allah cabut 3 kenikmatan. 3 itu. 1, nikmat makan Allah cabut. 2, nikmat keindahan, kemudian kesegaran muka dan badan seseorang Allah cabut, sehingga orang yang sakit itu kelihatan layu. Yang keempat, yang ketiga, dosa Allah cabut. 3, ketika orang itu sakit Allah cabut kenikmatannya. Nikmat makan, kemudian seger kuat Allah cabut jadi layu, kemudian dosa Allah cabut. Saat Allah memberikan kesembuhan, 2 Allah kembalikan, 3-nya tetap Allah cabut. Apa 2 yang Allah kembalikan? Nikmat makan Allah kembalikan jadi enak. Makanya orang Sunda bilang mamayu. Itu mamayu. Ketika sudah sakit makannya enak, sehingga tadinya sepiring jadi 2 piring, 2 piring jadi 3 piring. Itu mamayu itu. Yang ketiga, mukanya layu, fisiknya lemas, Allah kembalikan jadi segar kembali, jadi kuat kembali. Tetapi yang ketiga, Allah tetap cabut dosa, tidak dikembalikan. Kalau dengan kenikmatan 3 itu, kira-kira Bapak Ibu, sakit itu nikmat atau musibah? Nikmat. Berarti kalau nikmat, ingin sakit nggak? Pasti tidak menginginkan sakit. Tapi ketika Allah memberikan musibah, maka kalau diiringi dengan sabar, sakit itu akan menjadi nikmat itu. Namun kadang-kadang kenikmatan sakit hilang karena rasa sakitnya itu, sehingga nikmatnya jadi hilang, kemudian rasa sakitnya yang menjadi ditampakkan. Maka orang yang sakit apalagi bertutur kata, dia zikir kepada Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, innalillah, innalillah, terus saja, Masya Allah, Allah respon langsung, Allah hapus dosa, Allah berikan pahala. Itu ketika kita diberi musibah sakit. Contoh, Ibrahim Al-Adham itu ketika diberi sakit oleh murid-muridnya ditanya, karena ketika saat diberi musibah sakit, Ibrahim Al-Adham mengucap kalimat hamdalah sampai 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Guru, kenapa pada saat engkau sakit diberi musibah kok saya mengucap kalimat hamdalah 3 kali, bukan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa kata Ibrahim Al-Adham? Para santri akhirnya sedang sakit ngawuruk menerangkan. Santri,
Kenapa Bapak mengucap kalimat hamdalah? Yang pertama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memberikan sakit tidak 2 kali lipat dari ini. Itu hamdalah yang pertama. Kata Ibrahim Al-Adham, alhamdulillah sakit Bapak tidak 2 kali lipat dari ini. Coba kalau 2 kali lipat, Bapak tidak bisa apa-apa. Hamdalah yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak diberi musibah sakit di dunia, masih ada kesempatan untuk tobat, memperbaiki diri. Itu sehingga setiap orang yang nengok, Bapak masih sempat untuk mohon maaf, khawatir punya salah. Di sela-sela Bapak istirahat tidur, memperbanyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Hamdalah yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Saat Bapak sakit, tidak pada saat itu tidak di depan musibahnya, di depan api neraka. Seandainya musibah Bapak Allah berikan di depan api neraka, Bapak tidak punya kesempatan lagi untuk tobat. Maka sampai 3 kali hamdalah. Kira-kira kalau Bapak Ibu sakit, hamdalah enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya batuk. Kira-kira begitu enggak? Aral kadang-kadang itu. Jadi penghapus dosa itu taubat, amal soleh, musibah. Supaya ketika kita dapat musibah, tidak dianggap itu sebagai musibah, tetapi disikapi dengan nikmat itu. Makanya karena dengan kenikmatan, maka dengan sakit itu kita sebagai start awal untuk memperbaiki diri itu. Nah, kemudian rukun yang kedua, syarat tobat itu adalah punya tekad, niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali. Tekad, niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali. Itu. Yang pertama berhenti, yang kedua punya niat, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali. Tobat itu. Kemudian jangan sampai diulang lagi. Jadi saya tobat tapi ngulang lagi. Saya tobat tapi ngulang lagi. Terus saja begitu. Itu namanya tobat tomat itu ya. Tomat itu bulan Ramadan tomat, bulan Syawal kumat. Jadi tomat jadi itu. Atau dalam istilah Sunda itu edan eling. Saat di atas sejadah eling, gulung sejadah edan deui. Jadi itu kumat lagi itu. Yang ketiga, syarat tobat hubungan dengan Allah adalah yang ketiga, yaitu menyesal. Menyesali bukan menyesal kenapa tidak berbuat salah dari dulu, bukan. Kenapa saya ini harus berbuat salah? Contoh, Nabi Adam saja pernah berbuat salah, apalagi kita. Kena tipu daya setan yang disebut dalam Quran ala syajaratil khuldi. Syajarah khuldi itu artinya tipu daya setan. Itu. Kemudian Allah keluarkan dari surga. Adam tobat. Dalam sejarah tobat Adam itu melakukan puasa. Sehingga karena turun ke bumi, maka kena sinar matahari, kulit Nabi Adam hitam. Saat Adam puasa, baru 3 hari kulitnya sudah kembali. Makanya puasa Adam itu sebagai simbol pertobatan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Itu puasanya Adam itu. Puasa Nabi Daud sebagai simbol mengendalikan hawa nafsu.
Puasa Nabi Musa, Nabi Nuh sebagai simbol tanda syukur kepada Allah. Sedangkan Rasulullah puasanya merangkum semua. Ia sebagai simbol pertobatan, sebagai simbol tanda syukur, sebagai simbol untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa kita di bulan Ramadan sekarang, untuk tobat, untuk syukur, dan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dosa hubungan dengan sesama manusia ditambah 2. Yang keempat berarti kalau ada hak milik orang lain, kembalikan. Berapapun miliknya, walaupun sedikit, kembalikan. Itu tobat, tapi barang milik orang lain dipegang. Imam Syafi'i, dia mengatakan, setiap satu butir nasi, kalau satu butir nasi itu didapat dengan cara yang haram, punya hak orang lain, maka setiap satu butir nasi Allah tidak akan terima amal kebaikannya selama 40 hari. Tuh, satu butir nasi. Kalau bapak ibu makan satu piring berapa butir itu? Berapa? Berbutir-butir. Ada nggak kira-kira estimasi 100 butir? Anggap 100 saja. 100 kali 40 sama dengan 4.000. Hampir setiap satu piring hampir 10 tahun lebih. Hampir 11 tahun berarti. Kalau satu hari makan 3 piring, kalaulah 10 tahun berarti 30 tahun. Kalau satu minggu seumur hidup. Ketika satu butir itu dimakan dari harta yang haram. Makanya Rasulullah menyebut ketika ada seseorang yang musafir berjalan, kan doa musafir itu mustajab. Dia rambutnya sudah kumel, pakaiannya kumuh, kemudian menengadahkan tangan. Rasulullah jawab, wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna dzalika yustajabu min dzalik. Makananmu kau dapat dari harta yang haram, minumanmu dari harta yang haram, kemudian setiap hari kau beri makan makanan yang haram, mustahil doa-doamu Allah akan kabulkan. Jadi ternyata doa yang tertolak itu karena sebab masih hobi makan makanan merampas hak orang. Itu beratnya itu. Makanya kalau tobat hubungan dengan manusia belum bisa dengan istighfar. Contoh sederhana, punya hutang, jangan dianggap remeh itu, walaupun seperak. Punya hutang itu, kira-kira hutang itu hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia? Dengan manusia. Kalau orang yang berhutang tidak punya niat bayar, satu, didudukan sebagai pencuri. Itu. Yang kedua, orang yang menghutanginya punya kenikmatan. Orang yang hutangnya dia rugi. Kenapa? Amal kebaikannya Allah akan transfer kepada orang yang menghutangi. Makanya Bapak, Ibu kalau menghutangi uang tidak dibayar, dari segi hakikat untung. Hanya dibayar oleh Allah bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebaikan. Berapa sejumlah uang yang dihutangi? Kalau 100.000 ya 100.000 kebaikan, dapat transfer kebaikan.
Lalu Rasulullah ditanya, bagaimana orang yang hutang itu tidak punya kebaikan? Dosa-dosa orang yang menghutangi Allah ambil transfer kepada orang yang hutang. Tuh. Jadi ada untung juga secara hakikat kalau hutang itu tidak dibayar secara hakikat. Itu kenapa? Dapat transferan. Pertanyaan yang ditanya oleh Rasulullah saat akan sholat jenazah hanya satu, jenazah ini punya hutang nggak? Kalau punya, siapa yang akan menjamin? Kalau ada yang menjamin, Rasulullah sholati. Kalau enggak, ya sudah, silakan sholati. Rasulullah pergi. Makanya la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ada salah satu yang menafsirkan orang yang punya hutang itu hatinya berarti sangat keras, dan boleh ketika wafat ia tidak disolati sampai arah situ. Itu karena sebab ia punya hutang, tidak punya niat bayar, maka kembalikan. Apalagi hutang kepada orang lain. Suami hutang kepada istri saja harus dikembalikan. Kalau hutang ya hutang, tidak ada bahasa suami istri. Kecuali kalau sudah dikembalikan, kayak apa aja bapak, ya sudah bebek, nggak usah dikembalikan, gratis. Baru itu hak adami itu. Yang kelima, syarat taubat hubungan dengan manusia. Kalau bapak ibu punya salah, pernah zalim kepada orang, jangan gengsi, jangan malu untuk minta maaf. Ini orang yang bijak ini. Tetapi orang yang sangat bijak lagi, dia akan menjadi pemaaf sebelum diminta maaf. Jadi jangan kalau dalam istilah hadis itu adalah di Riyadhus Shalihin bukan minta maaf, minta dihalalkan. Khawatir kita pernah menyakitinya, maka dalam dihalalkan itu dengan kalimat lain adalah kita minta maaf. Itu bagian dari akhlak itu. Ketika sudah maaf, minta maaf, pokoknya saya tidak akan maafkan. Berarti orang yang pendendam, utullim ba'da dzalika zanin. Orang yang pendendam itu adalah zanin, setengah manusia, setengah setan. Itulah syarat tobat. Makanya tobat hubungan dengan Allah, sebesar apapun dosa manusia Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Asal manusia mau punya niat tekad untuk tobat. Dosa hubungan dengan manusia Allah akan ampuni kalau sudah diselesaikan hubungan dengan manusia. Itu seperti hutang piutang, berarti bayar dulu hutangnya baru kemudian tobat itu. Saya kira itu. Ada yang belum jelas, silakan. Mangga. Silakan Bapak Ibu. Jelas semua? Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang belum jelas, silakan. Dari ibu-ibu. Ada? Tidak ada? Masya Allah, luar biasa ini. Jadi itulah salah satu hadis nomor 42, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, nomor 42 ini hadis arba'in, tapi termasuk golongan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu nomor 35.540, itu nomor hadisnya. Ini termasuk hadis ini adalah hadis untuk optimis bahwa seluruh dosa apapun yang hubungan dengan Allah, Allah akan ampuni selama kita mau untuk memperbaikinya. Seperti kejadian Wahsy
seorang pembunuh bayaran ketika di tengah-tengah ujung kehidupannya ya tobat, maka Allah akan ampuni. Makanya kalau dalam sirah Nabawi itu biasanya diberi judul sang pembunuh di akhir hidupnya husnul khatimah, atau sang pembunuh masuk ke surga. Itu adalah Wahsy. Atau juga ada seorang yang penggali kuburan. Itu hanya namanya tidak disebut dalam kisah itu. Dia pekerjaannya tukang ngegali kuburan. Mendengar ada wanita sangat cantik, bintangnya lah, wafat. Saat dikubur, sudah dimasukkan ke liang kubur, kemudian orang-orang pengantarnya sudah pergi, digali kembali. Si penggali kuburan ini terkena tipu daya setan. Digali kembali, wanita itu padahal sudah menjadi jenazah, kemudian diperkosa. Padahal jenazah itu. Saat mau diperkosa, mendadak seluruh tubuhnya menggigil. Mengadu kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin bertemu dengan Rasul." "Mau apa?" "Nanti saya akan ceritakan di depan Rasulullah." "Baik, saya antar." Sudah ketemu dengan Rasulullah, dia menangis meraung-raung karena rasa ketakutan kepada azab api neraka. "Apa yang kau lakukan?" Kemudian dia bercerita. Rasulullah sampai awalnya, "Pergi kamu," diusir. Karena terlalu berat, jenazah diperkosa. Coba tipu daya setan. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa kau usir?" Allah saja yang memberi ampunan. Ketika ada makhluk itu datang dengan jalan, dengan niat untuk tobat, Allah jemput dengan lari. Dia menangis minta ampun, Allah jemput dengan senyum. Kemudian Rasulullah saat sudah kedatangan malaikat Jibril mencari orang tersebut, karena orang tersebut sudah lemas, nangis meraung-raung, seolah-olah dosanya tidak diampuni. Pada saat ketemu dikabarkan, "Fulan, dosa-dosamu Allah ampuni." Kemudian sholat maghrib bersama Rasul baru tobat. Sholat maghrib baru dapat satu rakaat, Rasulullah membaca Quran surah At-Takasur. "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Dia menjadi makmum, menangis meraung-raung, wafat. Padahal baru menunaikan sholat 1 kali maghrib, wafat husnul khatimah. Itu luar biasa. Dosa manusia itu walaupun sebesar apapun, Allah begitu sangat maha Rahman Rahim, maha pengampun. Apapun dosanya, kecuali dosa hubungan dengan manusia, harus selesaikan dengan manusia lebih dahulu. Itu dosa apapun dengan hubungan dengan Allah, Allah akan ampuni selama sebelum sakaratul maut datang. Makanya dalam doanya selalu, "Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut." Taubat sebelum sakaratul maut. Itu sebelum kematian datang, supaya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya orang yang mau tobat itu orang yang mau menerima nasihat. Itu. Apa itu nasihat? Nasihat itu berarti ada yang bolong atau ada yang sobek, ya harus dijahit atau ditambal. Jadi arti nasihat itu menjahit atau menambal sesuatu yang sobek atau yang bolong. Bolong sobeknya itu sebagai simbol dosa. Itu tentang tobat itu. Itu barangkali yang saya sampaikan. Cukup? Cekap? Tidak ada masalah?
no problem, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita manfaatkan secara maksimal untuk bertobat, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak amal soleh. Itu hubungan dengan sesama manusia, apapun barang atau apapun milik orang lain, maka segera untuk kembalikan. Itu saja. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.